Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sediaan suspensi. Seperti yang Anda lihat, sediaan suspensi yang ada di pasaran itu seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Ada Milanta, kemudian ada Inpepsa atau Sukralfat. Kalau kayak gini berarti itu kan bentuknya bukan kayak minyak sama air. Kalau minyak sama air itu emulsi, itu contohnya Scott emulsion. Tapi kalau namanya suspensi itu adalah serbuk padatan sama apa? Padatan sama air. Tapi dia yang nggak mampu larut. Nah, sub CPMK-nya Anda mampu merancang formulasi sediaan suspensi sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya Allah itu hanya mengharamkan atasmu bangkai, kemudian darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha. Nah, sediaan suspensi ini apa? Sediaan suspensi itu sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan aktif padat, tidak larut, kemudian dia terdispersi dalam medium cair. Umumnya adalah air. Nah, ukuran partikelnya lebih dari 1 mikrometer dan mengendap. Sekarang koloid itu apa? Koloid itu ukuran partikelnya 1 nanometer sampai 1 mikrometer. Kemudian dia tidak mengendap karena gerak Brown. Kemudian pembagian sediaan suspensi berdasarkan cara penggunaan. Ada oral yang diminum secara oral, kemudian dry syrup itu seperti amoxicillin, kemudian for oral suspension, kemudian harus membutuhkan rekonstitusi, kemudian ada topical suspension kayak kalamin. Nah, alasan bahan aktif diformulasi dalam bentuk suspensi itu, yang pertama, pasien sulit menelan obat bentuk tablet, bentuk kapsul, pasien sulit untuk menelan. Kemudian bahan aktifnya itu yang sukar larut. Bahan aktif sukar larut dalam air. Kemudian bahan aktif bentuk terlarut dan berasa pahit. Kemudian lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarut dan lebih siap secara bioavailabilitas daripada bentuk tablet. Nah, karakteristik fisik suspensi yang baik itu dia tetap homogen dalam waktu tertentu. Kemudian endapan yang terbentuk mudah diredispersi ulang dan viskositasnya itu cukup. Kalau terlalu tinggi maka sulit dituang. Kalau terlalu rendah berarti dia cepat mengendap, kemudian dosisnya homogen. Kemudian partikel harus kecil dan uniform untuk mendapatkan sediaan yang halus, acceptable, bebas dari gritty texture. Gritty texture itu apa? Berpasir. Kemudian sediaan suspensi yang bermutu itu dia stabil, efektif, aman, dan acceptable. Faktor yang perlu diperhatikan pada formulasi sediaan suspensi itu yang pertama homogenitas dosis, kemudian proses pengendapan, tidak terjadi pemadatan endapan, dan proses agregasi partikel suspensi. Setelah itu bisa mudah didispersikan dan dapat menutupi bau dan rasa yang tidak enak. Penyusunan formula sediaan suspensi dengan pembawa air itu melibatkan teori-teori apa saja? Ada wetting, pembasahan, surface tensions, zeta potensial. Nah, sekarang kalau wetting itu adalah pembasahan. Pembasahan atau wetting partikel padat. Partikel padatnya itu kan karena nggak larut, ya, maka harus dibasahi terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk pengusiran udara pada permukaan partikel oleh cairan. Ini adalah gambar dari spreading wetting.
Kemudian ada critical surface tensions. Critical surface tension itu critical surface tension atau titik kritis dari tegangan permukaan cairan itu dia lebih kecil atau sama dengan dari tegangan permukaan partikel padat. Maka bisa menyebar dengan mudah. Nah, bahan yang memiliki CST atau critical surface tension kurang dari 30 Dienes memerlukan pembasah. Di sini adalah beberapa serbuk yang memerlukan pembasah. Ada sulfadiazin, aspirin, asam salisilat, sulfur, dan magnesium. Kemudian kontak angle. Tetesan cairan berhenti di atas bahan padat, maka hasil kontrol 3 gaya yaitu ada tegangan permukaan dari cairan, kemudian tegangan permukaan dari zat padat, dan antarmuka. Tegangan antarmuka dari mana? Antara cairan dan zat padat. Cos theta sama dengan 1, maka bisa terjadi pembasahan sempurna. Nah, proses pembasahan itu terjadi jika penurunan tegangan permukaan cairan dan terjadi penurunan tegangan antarmuka cairan atau zat padat. Nanti silakan Anda ulangi YouTube-nya lagi, recording-nya lagi. Silakan Anda ulang-ulang hingga Anda paham. Kemudian cara mengetahui bahan aktif memerlukan pembasah itu, yang pertama adalah serbuk ditetesi air. Kemudian kalau serbuk ditetesi air, seperti yang ada di gambar di bawah ini, Anda pasti pernah melihat. Kalau misalkan dia nggak bisa nyampur antara air dengan serbuknya, pasti akan terbentuk seperti ini. Kemudian jika serbuk ditaburkan di atas permukaan air, maka akan terjadi seperti ini. Kalau di atas permukaan air ya, nggak bisa. Zeta potensial. Ini adalah gambar electrical double layer pada permukaan antara dua fase. Nah, electrical charge terbentuk karena pada permukaan zat padat terjadi apa saja? Ionisasi, adsorpsi. Adsorpsi itu pengikatan. Kalau absorpsi itu adalah penyerapan. Ini adalah terikat molekul surfaktan, kemudian pengikatan elektrolit yang terlarut. Bila zeta potensial relatif tinggi, lebih dari 25 MV atau lebih, maka partikel bisa terdispersi, terbentuk deflokulasi. Nah, kalau lebih rendah bagaimana? Maka akan terbentuk partikelnya itu akan bergabung atau flocculated atau flocula. Kemudian ada yang namanya agregasi dan caking. Nah, agregasi dan caking ini suspensi secara termodinamik tidak stabil. Bila lama tidak dikocok, maka akan terbentuk partikel agregasi, mengendap, dan dapat terjadi caking. Caking tidak dapat hanya diatasi dengan pengecilan ukuran partikel dan peningkatan viskositas. Pengatasan diatasi dengan flokulasi, maka partikel bergabung dalam ikatan yang lemah dan longgar. Cepat mengendap dan membentuk volume endapan yang besar, tetapi mudah untuk diredispersi. Sekarang flokulan. Fungsi flokulan menurunkan electrostatic repulsive force atau menambah interparticle attraction. Nah, flocculating agent itu terdiri dari apa saja? Yaitu terdiri dari elektrolit, maka valensi ion meningkat dengan meningkatnya efisiensi agregasi. Kemudian surfaktan akan terikat pada EDL, kemudian dia akan ternetralisasi atau membalikan muatan, maka bisa terjadi penurunan zeta potensial. Kalau polimer, fenomena pengikatan polimer itu dipengaruhi oleh suhu, solvent, dan permukaan dari adsorben. Sekarang overflocculation. Nah, kalau overflocculation ini tidak dikehendaki, kenapa? Karena tumbuh partikel yang sangat besar, flokulasi sangat besar, mengganggu uniformity, keseragaman, kemudian viskositas dan penampilan dari sediaan.
Maka dibutuhkan kontrol suspensi yang stabil, semua merata kayak gini. Tapi kalau terfluktuasi seperti yang ini, 5 terus ngumpul, beberapa ngumpul partikel, beberapa ngumpul partikel. Kalau sedimentasi itu di bawah, ya, partikel. Kemudian ada sedimentations, pengendapan, itu menurut hukum ukuran partikel bahan padat yang tidak larut dan tidak homogen. Kalau suspensi homogen seperti ini, terjadi pengendapan, awal pengendapan, kemudian terjadi caking di bawah. Kita pernah lihat caking pada sediaan yang suspensi yang Anda punya, susah untuk diredispersi ulang. Kemudian reologi itu sifat alir. Pemilihan tipe aliran sediaan tergantung pada stabilitas sistem dan kemudahan penggunaan. Nah, kalau suspensi non-Newtonian ikutnya. Kemudian ada apa saja? Ada pseudoplastik, plastik tisotropik, dan dilatan. Ini ikut ke farmasi fisika yang Anda dapatkan di semester 3 lalu. Pseudoplastik, sharing stress meningkat. Terus bagaimana? Hambatan mengalir berkurang dan sediaan lebih encer. Kemudian kalau plastis, pada sharing stress yang rendah, kemudian tidak mengalir sampai sharing stress sama atau lebih besar dari yield value. Sekarang kalau tisotropik, rate of shear tergantung dari sharing stress yang diberikan. Kalau dilatan, hambatan mengalir meningkat dengan meningkatnya sharing stress. Nah, tahapan dari formulasi sediaan suspensi itu ada praformulasi. Ingat praformulasi, kemudian ada pembuatan, ada praformulasi ini pada tahap awal formulator harus mengetahui sifat fisika kimia dari bahan aktif. Ya enggak, kamu kalau mau bikin sediaan pasti harus tahu bagaimana sifat fisik dan kimia dari bahan aktif yang akan kamu buat. Apa saja? Organoleptis, kemurnian, ukuran partikel, bentuk dan surface area, kemudian muatan statis, kelarutan, kecepatan melarut, kopar itu koefisien partisi, kemudian konstanta ionisasinya bagaimana, sifat kristal dan polimorfnya dari zat aktif itu sendiri bagaimana stabilitas kimfisnya, kimia dan fisikanya, bagaimana stabilitas padat dan dalam airnya, kemudian densitas absolut dan bulknya seperti apa, higroskopisitasnya seperti apa, dia bahannya higroskopis apa enggak. Nah, kemudian flowability-nya seperti apa dan excipient compatibility. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, kontrol formulasi suspensi yang pertama adalah kontrol ukuran partikel. Ukuran partikel bahan aktif itu harus halus. Bila ukuran partikel lebih dari 5 mikrometer, maka akan membuat gritty texture. Ukuran partikel suspensi itu dapat berubah atau bertambah besar daripada saat produksi atau fabrikasi. Karena apa? Karena adanya perubahan kelarutan bahan aktif akibat suhu. Kemudian paracetamol semakin meningkat suhunya, maka kelarutannya bagaimana? Maka kelarutannya adalah semakin tinggi, sedangkan penurunan suhu akan terjadi rekristalisasi atau tumbuh kristal. Kemudian bahan tambahan, pertimbangan pemilihan bahan tambahan yaitu compatibility with the drugs. Bagaimana kompatibilitasnya dengan obat? Stability at a specific pH atau pH dan temperaturnya seperti apa? Kemudian compatibility with other adjuvants. Yang terakhir adalah harga. Jangan sampai kita bikin sediaan terlalu mahal, akhirnya bagaimana? Nggak ada nih yang mengkonsumsi kayak gitu. Kemudian jenis bahan tambahan ada dispersing agent. Itu terdiri dari wetting agent, defloculating or true dispersing agents, protective colloid, dan inorganic electrolyte. Kemudian solvent dapat sebagai wetting agent. Apa aja? Alkohol, gliserin, propilen glikol, dan polietilen alkohol. Anda harus ingat kalau penambahan alkohol, gliserin, propilen, polietilen glikol harus dipastikan bahwa zat tersebut, kalau alkohol bagaimana? Alkohol itu halal jika bukan berasal dari industri Hammer. Ya.
Kemudian kalau gliserin dan propilen dan polyethylene glycol itu harus dipastikan bahwa berasal dari hewan halal. Misal sapi, sapinya pun harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Seperti itu. Sekarang surfaktan. Surfaktan anionik ada SLS, kemudian ada docusat sodium. Kalau ionik ada twin dan span. Kemudian penggunaan surfaktan sebagai wetting agent itu sampai 0,1%. Yang oral bisa pakai twin dan span, kemudian topikal bisa pakai twin dan span juga. Kemudian ada pilihan lain yaitu ada SLS, ada dioktil sodium sulfosuccinat. Nah, surfaktan yang sesuai sebagai wetting agent itu memiliki HLB 7-9. Nah, kerugian surfaktan adalah akan terbentuk foam dan deflocculated system. Sekarang efek perhatian pada pemilihan surfaktan itu adalah yang pertama harus compatible dan should be used in minimum amount necessary. Excessive amount may lead to foaming, solubilization, and unpleasant taste and odor. Nah, sekarang yang hydrophilic colloids. Hydrophilic colloids itu ada akasia, contohnya tragacan, bentonite. Dia merupakan protective colloids, akan membungkus partikel padat yang hidrofobik. Kamu harus tahu hidrofobik itu apa sih? Berarti dia nggak suka air. Dengan cara multimolekular layer. Kamu harus tahu bagaimana mekanismenya ya. Dia kalau hydrophilic colloids itu akan membungkus partikel padat yang hidrofobik dengan cara multimolekular layer. Kerugiannya apa? Deflocculated system terutama pada konsentrasi yang rendah. Sekarang deflocculating or true dispersing agents. Contohnya polymerized organic salts of sulfonic acid, aryl alkyl. Polyelectrolyte, dia kurang aman untuk penggunaan internal. Yang banyak digunakan untuk deflocculating or true dispersing agent itu adalah lecithin. Kemudian protective colloids, increase strength of double layer through hydrogen bonding, reduce molecular interactions. Maka aid in kalau inorganic electrolyte, contohnya ini ada trisodium fosfat, aluminium chloride, sodium chloride, dia murah tetapi kurang efektif dan efektivitasnya dipengaruhi oleh valensi solid. Sekarang ada suspending agent atau viscosity modifiers. Hydrocolloids meningkatkan viskositas air dengan bagaimana? Dengan mengikat atau dengan menjebak molekul air di antara rantai intertwine makromolekular. Maka dia bisa menghambat pergerakan air. Nah, viskositasnya itu meningkat, maka akan terbentuk hambatan sedimentasi dan stabilitas fisik suspensinya meningkat. Sedangkan hidrokolisis itu terdiri dari 4 kategori penggunaannya sebagai suspending agent, bisa tunggal atau kombinasi. Suspending agent yang ideal itu seperti yang ada di sini. Harus non-toxic, compatible with other formula, excipients. Kemudian it should exhibit yield stress. Kemudian ada it should be able to tolerate electrolytes and should be applicable over a wide pH range. Kemudian harus viskositasnya should not be altered by temperature or an aging. Kemudian it should have high viscosity at low shear dan it should produce a structure vehicle. Polysaccharides and gums. Contohnya adalah alginat. Dengan penambahan CaCl2 maka terbentuk Ca alginat sehingga bagaimana viskositasnya akan meningkat. Kemudian ada starch atau amilum. Di sini ada water soluble cellulose, methyl cellulose, ada natrosol, kemudian ada adiva, sodium karboksimetil selulose dan mikrokristalin selulose. Kemudian ada contoh dari clays, ada bentonite, penggunaan untuk sediaan topikal 2-3%. Contohnya adalah sediaan calamine lotion, ada Vigam, konsentrasi penggunaan plus minus 5%, kemudian stabil pada pH 3,5-11, kemudian menghasilkan aliran tiksotropik dan plastis dengan yield value yang besar.
Kemudian ada heptolite, mirip dengan bentonite. Kemudian ada karbomer atau karbopol ya. Ada ini, silahkan nanti Anda baca sendiri bagaimana dia harusnya. Kemudian peningkatan pH 6 sampai 11 akan terbentuk viskositas yang tinggi. Kemudian ada colloid silicon dioxide, contohnya adalah aerosil. Dispersi dalam air, agregat dengan jaring-jaring 3 dimensi, penggunaannya itu sampai 4% untuk studian topikal. Dapat digunakan sebagai thickening agent pada suspensi. Sekarang ada buffer atau dapar. Alasan penggunaannya adalah bahan aktif, asam, atau basa lemah. Kemudian sifat fisikokimia, efektivitas dan stabilitasnya dipengaruhi perubahan pH dan lingkungannya. Demikian juga organic excipients, kemudian preservatif, suspending agent, dan clotting agents. Dapar dapat berbentuk garam, maka akan terbentuk flocculating agent. Jangan lupa kalau kita ngomongin flocculating atau flocculasi, berarti kayak tadi 5 terkumpul, 8 partikel terkumpul kayak gitu. Nah, kriteria pemilihan dapar sekarang. Kapasitas dapar sesuai dengan range pH yang diinginkan. Dan harus kompatibel dengan flocculating agent yang digunakan. Kemudian harus aman secara biologis dan tidak atau sedikit efek mengganggu stabilitas atau efektivitas dari sediaan. Tidak mengganggu flavor, fragrance, atau warna. Dapar yang digunakan ada daftarnya di sini ya. Bisa dapar laktat, dapar benzoat, kemudian dapar sitrat. Rentang pH efektif ada di sini 2 sampai 6,5. Kemudian humectants atau kosolven. Humectants dan kosolven, maaf. Untuk mencegah apa? Kristalisasi bahan terlarut dalam suspensi dan mencegah cap locking, anti caps locking agent. Kosolven meningkatkan kelarutan dari molekul elektrolit lemah dan nonpolar. Kemudian bahan aktif harus diingat tidak boleh larut dalam kosolven. Jelaslah, kan kita mau bikin suspensi, maka bahan aktifnya itu nggak boleh larut dalam kosolven. Nah, kosolven yang sering digunakan ada alkohol, ada propilen glikol, ada polyethylene glikol, dan butilen glikol. Kemudian preservatives. Sediaan oral maupun topikal harus bebas dari mikroba patogen. Contohnya apa? Ada E. coli, ada Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Kemudian bakteri-bakterinya itu ada Candida albicans, Aspergillus niger, Salmonella species. Mikroba itu terdiri dari bakteri, jamur, yeast, atau kapang. Nah, dia akan merugikan pasien, dapat merubah sifat fisika kimia sediaan, sehingga kita butuh namanya preservatives. Perubahan sifat fisika kimia pada sediaan itu apa aja sih? Nah, kalau yang fisik, perubahan fisik warna, viskositas, reologi, gas, dan bau. Kalau kimia ada hidrolisis, pengawet tidak efektif, dan pengawet yang tidak efektif. Kemudian pengawetan diperlukan dalam sediaan suspensi. Kenapa? Karena mengandung karbohidrat dalam suspensi kamu itu. Dan solvennya, pelarutnya itu polar. Sehingga bakteri cepat tumbuh. Kemudian adanya sumber kontaminasi. Perlakuan pada wadah, peralatan, komponen bahan pengemas, dan operator. Selain ditambahkan pengawet, fabrikasi dan pengemasan harus sesuai dengan GMP, Good Manufacturing Products. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dari pengawet yaitu kelarutan dalam air, partisi dalam fase polar dan nonpolar, disosiasi pada perubahan pH, dan interaksi dengan bahan lain dalam formula. Itu Anda harus paham. Kemudian pedoman pengawetan, riwayat bahan yang sama, rute penggunaan, desain kemasan, frekuensi penggunaan, bagaimana proses fabrikasinya seperti apa, dan nama penyimpanan. Kombinasi pengawet, beberapa jenis mikroba dalam sediaan, jenis pengawetnya itu alkohol, asam ester, amonium kuartener, dan derivat fenol. Sekarang ada sequestran. Collating agent, dia akan mengikat logam bebas dalam sediaan. Nah, logam bebas itu akan mengkatalis reaksi oksidasi.
Contoh chelating agent ada NaETA, ada asam, kemudian asam sitrat, asam gula. Sekarang antioksidan. Bahan aktif atau bahan tambahan itu ada yang mudah teroksidasi. Nah, oksidasi dapat mengakibatkan apa? Menurunkan potensi atau efek dari terapi dari zat aktif. Kemudian perubahan warna, bau, rasa, viskositas dian, dan lain-lain. Beberapa bahan aktif dapat mengalami autooksidasi. Autooksidasi itu reaksi radikal bebas yang dipicu oleh radiasi UV dengan adanya sedikit oksigen. Dapat dikatalisis oleh ion-ion logam. Antioksidan harus larut air dan larut minyak. Bahan-bahan antioksidan yang umumnya digunakan, ini ya ada BHA, BHT. Ini untuk yang bahan larut minyak, kalau larut air ada asam ascorbat contohnya. Kemudian N-abisulfit. Persyaratan antioksidan yang ideal seperti yang ada di sini, nanti silakan Anda baca, ada tidak toksis, harus tidak mengiritasi, efektif pada konsentrasi yang rendah, ini penting. Kemudian stabil pada rentang pH yang luas, hasil urainya tidak toksik dan tidak mengiritasi. Untuk meningkatkan efektivitas, kombinasi dengan chelating agent atau asam. Kemudian ada coloring agent. Tujuan pemberian warnanya adalah untuk estetik dan identitas produk. Hal yang perlu diperhatikan yaitu dye dan pewarna organik, kemudian kelarutan dan stabilitas kemungkinan dipengaruhi oleh pH. Suspensi perolah hanya boleh menggunakan pewarna FDC atau DC. Suspensi topikal dapat menggunakan DC external color. Kemudian ada undang-undang di negara tertentu, itu perlu disesuaikan apa yang diperbolehkan untuk fragrance sekarang. Tujuannya itu untuk menutupi bau yang tidak enak dari sisi acceptabilitas. Estetikanya juga kalau baunya enak juga akan meningkatkan dari penggunanya ya, estetis. Kemudian sifat kimia bahan aktif dapat mempengaruhi efektivitas dari fragrance. Contohnya apa? Di sini ada aldehyde fragrance, kemudian ester fragrance. Penggunaan fragrance dalam jumlah minimum, pemilihan dan jumlah berdasarkan trial dan error pasti. Dan umumnya fragrance bentuknya itu minyak, dia tidak larut air dan dilarutkan dengan kosolven atau solubilizer. Ini adalah preparation of suspensions on laboratory or small pilot batch. Yang pertama ada drug dispersions. Kemudian nanti kita bahas satu-satu. Preparation of structure vehicle and addition of drug. Kemudian addition of other formula adjuncts. Deaerasi followed by making up to final volume. Homogenisasi in process testing dan transfer and drug dispersions. Untuk memudahkan dispersi, maka bahan aktif ditambah larutan pekat wetting agent dalam sedikit pembawa. Kemudian dilewatkan colloid mill, maka pembasahan bisa optimal. Kemudian alkohol atau gliserin dapat digunakan pada tahap awal pendispersian dari partikel. Dia akan membantu penetrasi pembawa ke dalam massa serbuk. Atau bahan aktif akan didispersikan dengan cara menambahkan perlahan-lahan ke dalam air atau sistem air gliserin yang mengandung oksigen. Kemudian ada preparation of structure vehicle and addition of drug dispersion. Nah, structure vehicle itu apa aja? Aqueous solution of suspending agents, hydrocolloids, polysaccharide, clay atau kombinasinya. Kunci pembuatan yang cepat dari pembawa dispersi homogen hidrokolloid atau clay dalam air. Umumnya media yang hangat dapat menghidrasi hidrokolloid atau clay yang lebih cepat. Larutan dari hidrokolloid atau bahan aktif dapat dibuat dalam waktu yang singkat bila hidrokolloid kering terdispersi sebaik-baiknya. Proses hidrasi clay lebih. Kemudian kalau udah terbentuk nih structure vehicle-nya, maka baru bahan aktif ditambahkan. Nah, metode pendispersian dari hidrokolloid atau clay itu ada high shear mixing. Dispersi yang baik dapat diperoleh dengan high shear mixer. Membentuk vortex, serbuk hidrokolloid itu ditaburkan perlahan-lahan pada permukaan atau dinding dari vortex, maka tiap granul terbasahi. Penambahan serbuk, kalian bayangkan harus sudah seluruhnya sebelum
kekentalan akan merusak vortex dan mulai memasukkan udara ke dalam sistem. Kemudian use of an adductor. Dispersi terbaik dari hydrocolloid bisa didapatkan dengan menggunakan funnel and mixing adductor. Air caranya bagaimana? Air secukupnya dimasukkan ke dalam tangki, Anda bayangkan, yang dilengkapi dengan ada high pressure mixer. Kemudian mixer dihidupkan. Kemudian hidrokolloid dituangkan ke dalam funnel yang melekat pada lubang di atas tangki sementara air bergerak. Pada proses ini tiap-tiap partikel dibungkus oleh air sebelum mencapai permukaan air di dalam tangki. Maka dia akan mencegah hidrokolloid yang mengapung. Dry mix dispersions biasanya formula mengandung bahan larut air antara lain asam sitrat. Nah, dicampurkan terlebih dahulu nih dengan hidrokolloid yang kering untuk membantu dispersi. Kalau udah, tambahin tuh perlahan-lahan ke dalam air dengan high shear mixing, kemudian didispersi. Kemudian terbentuk dispersi hidrokolloid tercapai dalam waktu yang singkat. Addition of other formula adjunct. Bahan tambahan lain seperti clotting agent, antioksidan, humectant, preservative, color, fragrance itu langsung ditambahkan ke dalam pembawa atau dilakukan pre-solubilize dalam kosolven yang tepat. Nah, waktu dan suhu pencampuran tergantung dari sifat fisika kimia. Fragrance ditambahkan terakhir dan suhu sudah dingin. Sekarang deaerasi, follow by making up to final volume. Tiap batch diproses melewati deaerasing equipment sebelum diatkan. Misal 60 mili. Suspensi dengan udara yang terjebak dalam jumlah besar tidak acceptable secara farmaseutik. Dia akan mempengaruhi sifat reologi, dosis, warna, BC, dan Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada pembuatan suspensi yaitu pemanasan yang terlalu lama, maka akan membuat air menguap. Kemudian pengadukan dan pemanasan berlebihan akan terjadi depolimerisasi hidrokolloid dan hidrolisis pengawet dan menaati dengan ketat good manufacturing products. Good manufacturing products kemudian sudah divalidasi proses, maka akan bentuk karakteristik sediaan meliputi penampakan, pH, BJ, viskositas, ukuran partikel, volume sedimentasi dan zeta potensial yang sudah ditentukan. Nah, validasi prosesnya itu apa saja? Validasi proses meliputi kecepatan dan lambakan. Kemudian homogenisasi. Terakhir suspensi dilewatkan di colloid mill atau homogenizer. Itu fungsinya untuk mengecilkan ukuran partikel yang besar. Kemudian in process testing. Sebagian besar tes-tes evaluasi dilakukan terhadap suspensi untuk menjamin kualitas dari produk. Kemudian ada transfer and filling, sediaan dipindahkan ke storage atau holding tank untuk pengisian sesudah memenuhi proses specifications. Nah, sediaan tidak mengalami perubahan kimia, fisika, dan mikrobiologi setelah proses pemindahan. Ini contoh sirup filling and packaging line machine. Rotary index type of filling and capping machine. Kemudian mixing carbonating. Nah, sekarang evaluasinya apa saja? Ada yang di sini semuanya keluar di UK. Kemudian mudah untuk diredispersibilitas kembali. Kemudian reologinya bagaimana? Particle size measurement, kemudian pH measurement, density measurement. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk tugasnya kita presentasikan minggu depan sesuai dengan kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.